Ketika tangan Sari menyentuh tanganku di dalam tenda yang gelap itu, dunia Rina seolah berhenti berputar seketika. Tapi baru saja Ajar menyingsing di puncak, ponselnya bergetar hebat dengan pesan dari ibunya di grup keluarga besar. Ini apa, Rin? Oto kamu dengan Sari? Jangan bilang ini beneran. Oto itu sudah menyebar ke seluruh kerabat, tangan mereka yang saling genggam erat di bawah cahaya api unggun malam tadi malam menjadi bukti yang tak bisa dipungkiri. Rina merasa dadanya sesak, napasnya tersengal. Sari masih tidur di sampingnya, wajahnya tenang setelah malam penuh pembicaraan panjang yang akhirnya berujung pada sentuhan itu, sentuhan yang dulu pernah dia tolak mentah-mentah 10 tahun lalu. Sekarang semuanya kembali, seperti bom waktu yang meledak tepat di tengah reni kampus mereka. Rina buru-buru bangun, keluar tenda dengan kaki gemetar. Udara pagi dingin menusuk kulitnya yang berkeringat dingin. Teman-teman lain sudah berkumpul di sekitar api unggun yang masih menyala redup, bisik-bisik sambil melihat ponsel mereka. Rin, ini beneran lo sama Sari? Tanya Andi, teman kuliah dulu, suaranya campur antara kaget dan penasaran. Rina tak menjawab, matanya langsung tertuju pada layar ponselnya yang terus berdentum notifikasi. Ibu menelepon, bapak mengirim pesan marah-marah, bahkan kakak laki-lakinya yang tinggal di Jakarta sudah mengancam akan datang ke puncak kalau dia tidak pulang sekarang juga. Ini cuma salah paham, gumam Rina pelan, tapi suaranya sendiri pun tak percaya. Malam tadi, di tengah hujan gerimis yang membuat tenda terasa semakin sempit, Sari menceritakan betapa sakitnya dia dulu ketika Rina bilang di kita cuma sahabat. Sari, jangan bikin aku berdosa di mata keluarga. Kini tangan mereka saling genggam lagi, dan Rina merasa itu bukan kesalahan, tapi mengapa hatinya justru semakin kacau. Dia berjalan menyusuri jalur setapak menuju danau kecil di belakang area camping, mencoba menenangkan pikiran. Angin gunung meniup daun-daun bambu yang bergoyang pelan. Kenangan 10 tahun lalu di Bandung tiba-tiba menyusup masuk tanpa diundang. Saat itu mereka masih mahasiswa, Sari yang selalu ceria dengan rambut panjangnya yang tergerai, dan Rina yang pendiam, anak tunggal dari keluarga Jawa yang taat. Mereka sering belajar bersama di kos Sari, tertawa sampai larut, tapi ketika Sari mengaku suka, Rina langsung mundur. Ibu dan bapak akan membunuhku, Sari. Kita perempuan, ini nggak boleh, katanya waktu itu, suaranya dingin meski hatinya hancur. Sari menangis semalaman, lalu mereka berpisah setelah lulus. Sekarang, di puncak ini, Reni itu seharusnya hanya nostalgia biasa, tapi hujan dan api unggun membuat segalanya berubah. Rina memegang tangannya sendiri, masih terasa hangat dari genggaman Sari tadi malam. Telepon dari ibu masuk lagi. Rina, pulang sekarang. Apa kata orang kampung nanti? Kamu mau bikin malu seluruh keluarga. Suara ibu bergetar antara marah dan kecewa. Rina menutup mata, air mata mulai mengalir. Dia tahu, di desa kecil dekat Bogor tempat orang tuanya tinggal, berita seperti ini akan menyebar lebih cepat dari api. Tetangga, saudara, bahkan ustadz di masjid akan berbisik-bisik. Ibu, ini bukan seperti yang ibu pikir, jawab Rina lemah. Tapi ibu memotong, Oto itu sudah di grup. Kamu pulang hari ini juga, atau bapak yang jemput? Sambungan terputus. Rina duduk di batu besar, lututnya lemas. Sari muncul dari belakang, rambutnya acak-acakan, mata masih mengantuk tapi langsung khawatir melihat wajah Rina. Rin, ada apa? Kamu nangis? Tanya Sari pelan, tangannya hampir menyentuh bahu Rina lagi, tapi Rina mundur selangkah. Oto kita tersebar, Sari. Semua orang tahu sekarang. Sari membeku, wajahnya memucat. Malam yang indah tadi malam kini menjadi awal dari badai yang lebih besar. Mereka berdua berdiri di tepi danau, angin pagi membawa bisik-bisik teman-teman dari kejauhan.
Rina merasa dunia yang dia bangun dengan susah payah selama 10 tahun, pekerjaan kantor di Jakarta, tunangan yang sudah diputus karena tak pernah merasa benar, kini runtuh hanya karena satu pegangan tangan yang tak bisa dia tolak lagi. Sari menggigit bibir, suaranya bergetar. Kamu masih takut sama keluarga, Rin? Dulu kamu bilang aku bikin dosa, sekarang kamu genggam tanganku lagi. Apa bedanya? Rina tak bisa jawab. Mereka kembali ke tenda, tas-tas sudah mulai dikemas teman-teman yang merasa canggung. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa panjang, mobil Andi penuh dengan keheningan. Rina duduk di belakang, tangan Sari di sebelahnya tak berani disentuh lagi. Di dalam hatinya, gelombang rasa bersalah mulai naik. Dia ingat betapa dia dulu memilih diam, memilih menikah dengan pria yang tak dicintai hanya demi senyum ibu. Sekarang rahasia itu bukan lagi rahasia. Saat mobil melewati tol Jagorawi, telepon bapak masuk. Kamu sudah bukan anakku lagi kalau ini benar, Rina. Kata-kata itu seperti pisau. Rina menutup wajah dengan tangan, bahunya bergetar. Sari memandangnya diam-diam, mata penuh luka lama yang belum sembuh. Perjalanan baru saja dimulai, dan Rina tahu, ini baru awal dari semua yang harus dia hadapi. Rumah orang tua di pinggiran Bogor terasa seperti pengadilan saat Rina tiba sore itu. Ibu berdiri di teras dengan tangan di pinggang, mata merah karena menangis semalaman. Bapak duduk di ruang tamu, koran di tangan tapi tak dibaca, wajahnya keras seperti batu. Masuk, Rin. Kita bicara sekarang, kata ibu dingin. Rina melangkah masuk, kaki seperti terpaku di lantai marmer yang dingin. Sari tak ikut, dia langsung pulang ke apartemennya di Jakarta setelah turun dari mobil Andi. Aku butuh waktu sendiri, kata Sari tadi, suaranya datar. Rina merasa kehilangan lagi, seperti 10 tahun lalu. Di ruang tamu, kakak laki-lakinya, Agus, sudah menunggu dengan istri. Lo gila ya, Rin? Oto itu beredar di ward. Tetangga pada nanya-nanya, lo mau bikin bapak kena serangan jantung, bentak Agus. Rina duduk di sofa, tangannya dingin. Dia mencoba menjelaskan, tapi setiap kata terasa salah. Ini cuma pegangan tangan, Mas. Kami sahabat lama. Bapak memotong dengan suara rendah yang lebih menakutkan daripada teriakan. Sahabat. Oto kalian berdua di malam itu bilang lain, Rina. Kamu anak perempuan satu-satunya. Kami besarkan kamu dengan ajaran agama, dengan nama baik keluarga. Sekarang kamu mau jadi apa? Lesbi. Kata itu keluar seperti tamparan. Ibu menangis lagi, ibu malu, Rin. Tetangga bilang kamu bawa nama buruk ke keluarga ini. Dulu kamu tolak lamaran Mas Budi karena katanya belum siap, ternyata karena ini. Rina menunduk, air mata jatuh ke pangkuannya. Dia ingat malam di Bandung dulu ketika Sari mengaku di taman kampus. Aku suka kamu, Rin. Lebih dari sahabat. Rina saat itu panik, keluarga baru saja mengancam tak akan membiayai kuliah kalau dia tak pulang tiap akhir pekan untuk ikut pengajian. Kita nggak bisa, Sari. Ibu bapak nggak akan terima. Aku nggak mau kehilangan mereka. Sari pergi dengan mata basah, dan Rina menghabiskan malam menangis sendirian di kos. Kini, di rumah ini, sejarah berulang. Malam itu, setelah makan malam yang hening, Rina naik ke kamar lamanya. Dinding masih penuh oto masa kecil, tapi sekarang terasa asing. Ponsel berdering, Sari menelepon. Rin, aku nggak bisa tidur. Oto itu juga sampai ke kantorku. Bos nanya-nanya. Suara Sari lelah. Rina memegang ponsel erat. Ma, Sari. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Mereka bicara sampai larut, Sari menceritakan betapa dia berusaha melupakan Rina selama 10 tahun, pindah ke Jakarta,
punya pacar perempuan lain yang akhirnya putus karena tak bisa lupakan Rina. Kamu dulu bilang aku dosa, sekarang kamu genggam tanganku lagi. Aku bingung, Rin. Rina tak bisa jawab, hanya menangis pelan. Flashback kembali, hari-hari kuliah, mereka berdua naik motor ke Dago, tertawa di warung makan, tangan hampir bersentuhan tapi Rina selalu menarik diri. Tekanan keluarga begitu kuat, ibu selalu bilang cari suami yang baik, Rin. Jangan dekat-dekat cewek terlalu lama. Pagi harinya, tetangga mulai datang. Burt mampir dengan senyum palsu. Rina, ada apa sih? Anak-anak pada cerita tentang Oto kamu. Rina merasa seperti tersangka. Ibu menyuruhnya diam di kamar. Kamu istirahat dulu, nanti bapak bicara sama keluarga besar. Rina duduk di lantai, memeluk lutut. Rasa bersalah membanjiri. Dia ingat bagaimana dia dulu memilih diam, memilih pura-pura bahagia dengan tunangan yang dipilih orang tua, sampai akhirnya putus karena tak tahan. Sekarang Sari yang dulu dia sakiti kini harus ikut menderita lagi. Telepon dari kantor masuk, bilang ada komplain dari klien karena rumor. Kamu cuti dulu ya, Rin. Biar reda. Semuanya runtuh. Rina berjalan ke jendela, melihat sawah di kejauhan yang dulu menjadi tempat bermainnya. Di sana dulu dia berjanji pada diri sendiri akan jadi anak baik. Tapi sekarang, pegangan tangan satu malam saja menghancurkan semuanya. Sari mengirim pesan, aku ke Bogor besok. Kita ketemu, Rin. Harus bicara. Rina tahu pertemuan itu akan membuka luka lama yang belum sembuh. Malam semakin larut, dan Rina merasa ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang penuh air mata. Sari tiba di Bogor siang hari berikutnya dengan motor, helm masih di tangan saat masuk ke halaman rumah. Ibu langsung tegang di dapur, bapak keluar dengan wajah dingin. Kamu mau apa ke sini, Sari? Tanya bapak langsung. Sari berdiri tegak, meski suaranya gemetar. Saya cuma mau bicara sama Rina, Pak. Ini urusan kami. Rina keluar dari kamar, hatinya berdegup kencang. Mereka berdua duduk di teras belakang, jauh dari mata keluarga. Aku nggak mau kamu sendirian hadapi ini, Rin, kata Sari pelan, tangannya hampir menyentuh lagi tapi berhenti. Rina menatap tanah. Dulu aku yang bikin kamu sakit, Sari. Aku takut kehilangan keluarga. Sekarang aku kehilangan semuanya. Sari tersenyum pahit. Kamu pikir aku nggak sakit? 10 tahun aku coba lupain kamu, Rin. Aku pindah kota, aku coba pacaran sama orang lain, tapi setiap malam aku ingat bagaimana kamu tolak aku di taman kampus itu. Mereka bicara panjang, angin sore membawa aroma bunga Kamboja. Sari menceritakan hari-harinya setelah penolakan, dia hampir drop out, ibunya di Surabaya khawatir, dia terpaksa cerita setengah-setengah. Kamu bilang kita dosa, Rin. Aku percaya waktu itu aku jauh dari kamu. Rina menangis. Aku salah, Sari. Keluarga aku tekan terus, pengajian, tetangga, semuanya bilang perempuan harus nikah sama laki-laki. Flashback lagi, malam sebelum wisuda, Rina diam-diam menangis di kamar kos, memegang Oto mereka berdua di acara orientasi. Dia hampir menelepon Sari, tapi ibu menelepon duluan, besok pulang ya, nak. Ada yang mau dijodohkan. Rina memilih diam kini, di teras ini, Sari memegang tangannya lagi, kali ini lebih erat. Kita nggak perlu buru-buru, Rin. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Tiba-tiba Agus keluar, suaranya keras. Rin, masuk. Bapak panggil. Pertemuan keluarga besar digelar malam itu. Sepupu-sepupu datang, omong-omong di ruang tamu penuh. Ini nggak boleh dibiarkan, Rin. Kamu harus minta maaf ke keluarga, bilang itu cuma salah paham, kata bapak.
Ibu menambahkan, kamu nikah aja sama anaknya Pak Haji, biar orang diami. Rina berdiri, suaranya untuk pertama kali keras. Aku nggak bisa, Pak. Aku sudah bohong selama 10 tahun. Aku suka Sari. Ruangan hening seketika. Ibu pingsan, Agus marah besar. Lo gila. Keluar dari rumah ini. Rina keluar malam itu juga, tas kecil di bahu, Sari menunggu di luar dengan motor. Mereka menginap di hotel kecil dekat stasiun, bicara sampai pagi. Rina merasa bebas tapi hancur. Aku kehilangan keluarga, Sari. Sari memeluknya pelan, tak lebih dari pelukan sahabat yang lama hilang. Kamu dapat aku, Rin. Itu cukup buat sekarang. Keesokan harinya, berita sudah sampai ke kantor Rina. Rekan kerja bisik-bisik, beberapa unfollow di media sosial. Rina duduk di kamar hotel, memandang ponsel yang penuh cat kebencian dari kerabat. Kamu bikin malu kami semua. Sari membawa sarapan, mencoba tersenyum. Kita pulang ke Jakarta, Rin. Mulai baru. Perjalanan kereta terasa seperti pelarian. Di dalam kereta, Rina melihat pemandangan sawah yang berlalu, ingat bagaimana dulu dia berjanji pada ibu akan jadi anak soleha. Sekarang janji itu hancur. Di Jakarta, apartemen Sari terasa hangat. Mereka tidur di ruang tamu, tangan saling genggam lagi, tapi kali ini tanpa rasa takut malam. Tapi Rina tahu, ini belum selesai. Keluarga tak akan diam. Di Jakarta, kehidupan Rina berubah drastis dalam seminggu. Kantor memanggilnya untuk diskusi internal. Bosnya, Pak Budi, duduk dengan wajah serius. Rina, kami dengar rumor. Perusahaan kami keluarga, citra penting. Kamu cuti tak dibayar dulu ya, sampai reda. Rina keluar ruangan dengan kepala tertunduk. Sari menunggu di lobi, membawa kopi. Kita cari kerja baru bareng, Rin. Aku ada kenalan di kai kecil. Rina tersenyum lemah. Mereka berjalan di trotoar Sudirman, tangan hampir bersentuhan tapi Rina masih ragu. Masyarakat Jakarta lebih terbuka, tapi gosip tetap ada. Teman kantor lama mengirim pesan, lo beneran lesbi, Rin. Kaget banget. Rina blokir semua. Malam itu di apartemen, Sari memasak nasi goreng sederhana. Ingat dulu di Bandung, kita sering masak bareng. Rina mengangguk, lasbak datang lagi, malam hujan di kos Sari, mereka berbagi selimut sambil belajar, bahu bersentuhan, tapi Rina selalu pindah tempat. Aku takut waktu itu, Sari. Ibu selalu cerita tentang tetangga yang aneh, katanya dihukum Tuhan. Sari meletakkan piring. Sekarang kamu gak perlu takut lagi. Tapi aku masih sakit, Rin. Kamu pernah bilang aku bikin kamu berdosa. Rina memeluk Sari pelan, pertama kali setelah bertahun-tahun. Aku salah besar. Main aku. Air mata mereka bercampur. Keesokan harinya, kakak Rina datang ke apartemen. Agus berdiri di depan pintu dengan wajah merah. Bapak sakit, Rin. Karena kamu. Pulang, minta maaf. Rina menolak. Aku nggak bisa bohong lagi, Mas. Pertengkaran meledak di koridor apartemen, tetangga keluar melihat. Agus pergi dengan ancaman tak akan biayai ibu lagi. Rina jatuh ke lantai, menangis terseduh. Sari memeluknya erat. Kamu kuat, Rin. Kita hadapi bareng. Minggu berikutnya penuh dengan konfrontasi. Ibu menelepon tiap malam, menangis memohon Rina pulang dan bertobat. Rina merasa seperti anak kecil lagi, tapi sekarang dia tahu, cinta ini bukan dosa. Dia mulai menulis surat untuk keluarga, menjelaskan perasaannya sejak dulu. Surat itu tak pernah dikirim, tapi menulisnya membuat hatinya lebih ringan. Di kai tempat Sari bekerja paruh waktu, Rina membantu membersihkan meja.
Pelanggan ramah, tak ada yang tahu. Suatu sore, seorang teman lama dari Bandung mampir. "Rin, aku dukung kamu. Cinta itu cinta." Kata-kata itu seperti obat. Rina mulai bangkit. Tapi malam itu, berita di grup keluarga, bapak masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. "Karena kamu, Rin," tulis ibu. Rina panik, ingin pulang, tapi Sari menahan. "Kamu gak sendirian lagi." Mereka naik taksi ke Bogor malam-malam, hati Rina penuh takut dan harap. Di rumah sakit, bapak memandangnya dingin. "Pergi, Rin. Kamu sudah pilih jalanmu." Rina keluar kamar dengan hati hancur, tapi Sari menunggu di luar, tangan terulur. "Kita pulang, Rin. Rumah kita sekarang di Jakarta." Rina menggenggam tangan itu lagi, kali ini dengan keyakinan baru. Perjalanan pulang terasa berbeda, meski luka masih menganga. Bulan berikutnya penuh dengan pertempuran batin Rina. Dia mulai kerja relance desain dari apartemen Sari, uang pas-pasan tapi cukup. Setiap pagi, Sari membuat teh hangat sebelum berangkat ke KAI. "Kamu senyum lagi hari ini," kata Sari suatu pagi, matanya penuh cinta. Rina tersipu, ingat bagaimana dulu dia takut senyum seperti itu. Lasbak datang lagi, acara wisuda, Sari berdiri sendirian di belakang panggung, Rina pura-pura tak melihat. Sekarang setiap hari adalah kesempatan menebus. Mereka jalan-jalan di Monas akhir pekan, tangan saling genggam terbuka, tak peduli pandangan orang. Beberapa kali ada yang bisik, tapi Rina belajar mengabaikan. Suatu hari, ibu datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Berdiri di depan apartemen dengan tas kecil. "Ibu mau bicara, Rin." "Sendirian." Sari keluar memberi ruang. Ibu menangis di soa. "Bapak masih sakit. Agus bilang kamu sudah hilang. Pulanglah, nak. Kita lupain semua." Rina memegang tangan ibu. "Ibu, aku gak bisa lupain Sari. Aku mencintainya." Ibu menarik tangan, berdiri. "Kamu sudah bukan anak ibu lagi." Pintu tertutup keras. Rina ambruk, tapi Sari masuk, memeluknya tanpa kata. Malam itu mereka bicara panjang. Sari cerita tentang keluarganya sendiri di Surabaya yang akhirnya menerima setelah bertahun-tahun. "Mungkin suatu hari keluargamu juga, Rin." Rina mulai ikut komunitas online, mendengar cerita perempuan lain yang sama. Perlahan, rasa bersalahnya berubah jadi kekuatan. Konfrontasi besar datang saat Reni keluarga besar di Bogor. Rina memutuskan datang dengan Sari. Ruangan penuh saudara, bisik-bisik langsung berhenti saat mereka masuk. "Kamu berani datang," kata omnya. Rina berdiri di depan semua. "Aku datang karena aku sayang keluarga ini. Tapi aku juga sayang Sari. Ini siapa aku sebenarnya." Suasana tegang, beberapa sepupu keluar, tapi ibu diam saja. Bapak akhirnya bicara pelan. "Kamu pilih, Rin. Keluarga atau dia?" Rina memandang Sari, lalu keluarga. "Aku pilih aku sendiri, Pak." Mereka keluar dari rumah itu dengan tangan bergenggaman. Di mobil, Rina menangis, tapi kali ini tangis lega. "Aku bebas, Sari." Hari-hari berikutnya, Rina mulai terapi online, belajar menerima diri. Sari di sisinya selalu. Mereka merencanakan liburan kecil ke Bandung, kembali ke tempat dulu. Di taman kampus lama, Rina berlutut. "Ma, untuk semua luka yang aku buat, Sari. Aku mau mulai lagi kalau kamu mau." Sari menariknya berdiri, memeluk erat. "Aku sudah ma sejak lama, Rin." Malam di Hotel Bandung, mereka berbincang tentang masa depan, tanpa takut lagi. Tapi Rina tahu, luka dengan keluarga masih ada. Telepon dari Agus masuk, "Bapak kangen," tapi dia tak mau ngaku. Rina tersenyum kecil.
Mungkin suatu hari. Setahun berlalu sejak malam pegangan tangan di puncak itu. Rina dan Sari kini tinggal bersama di apartemen kecil di Kemang, hidup sederhana tapi penuh tawa. Rina punya klien tetap untuk desain, Sari naik jabatan di KAI menjadi manager. Keluarga masih jarang bicara, tapi ibu kadang kirim uang lewat transfer tanpa kata. Mungkin suatu hari mereka terima, kata Rina pada Sari suatu malam di balkon, memandang lampu kota Jakarta. Sari mengangguk, tangannya memeluk pinggang Rina dari belakang. Kita sudah punya keluarga kita sendiri sekarang. Mereka sering kembali ke puncak, camping lagi, tapi kali ini tanpa takut. Oto lama itu masih ada di ponsel, tapi kini jadi kenangan manis, bukan bom. Rina sering duduk sendirian di KAI, menulis jurnal tentang perjalanannya. Rasa bersalah dulu kini jadi pelajaran. Dia belajar bahwa menolak diri sendiri lebih menyakitkan daripada kehilangan keluarga. Suatu hari, Agus datang ke apartemen tanpa ancaman. Bapak sakit lagi, Rin. Tapi dia tanya tentang kamu. Rina pergi ke Bogor, duduk di samping bapak di rumah sakit. Ma, Pak. Bapak memandang lama, lalu mengangguk pelan. Pulanglah kalau mau, nak. Itu bukan penerimaan penuh, tapi cukup untuk Rina. Dia pulang dengan hati lebih ringan. Sari menunggu di stasiun dengan bunga. Kamu baik-baik saja, tanya Sari. Rina mengangguk, mencium pipi Sari pelan di keramaian. Lebih baik dari sebelumnya. Hidup mereka terus berjalan, dengan lapisan waktu yang kini jadi kekuatan. Rina kadang flashback ke malam penolakan dulu, tapi kini dia tersenyum, tahu bahwa setiap luka membawa mereka ke sini. Masyarakat masih kadang memandang, tapi mereka belajar hidup dengan itu. Di akhir pekan, mereka bantu komunitas anak muda yang sama, berbagi cerita tanpa takut. Rina merasa akhirnya dia bangun dari mimpi panjang penyangkalan. Tapi di lubuk hati, dia masih berharap suatu hari ibu akan memeluknya lagi, tanpa syarat. Apakah mengorbankan cinta sejati demi menjaga nama baik keluarga adalah keputusan yang benar, atau justru kesalahan terbesar yang pernah dilakukan seseorang? Benar atau salah?